gramatik tradisional. Pada abad 4 sebelum Masehi, seorang ahli filsafat bernama Plato menelurkan pembagian jenis kata bahasa Yunani kuno dalam rangka telaah filsafatnya. Plato membagi jenis kata bahasa Yunani kuno menjadi dua, yaitu onoma dan rema. Onoma adalah jenis kata yang biasanya menjadi pangkal pernyataan atau pembicaraan. Adapun rema adalah jenis kata yang biasanya dipakai untuk mengungkapkan pernyataan atau pembicaraan. Secara awam atau secara mudahnya, onoma ini lebih kurang dapat disejajarkan dengan kata benda, sedangkan rema lebih kurang disejajarkan dengan kata kerja atau kata sifat. Selanjutnya, Aristoteles membagi jenis kata bahasa Yunani kuno menjadi 3 golongan, yaitu onoma, rema, dan sindesmos. Perkembangan ilmu bahasa sampai pada masa itu terbatas pada telaah kata saja, khususnya tentang jenis kata. Tata bahasa dan gramatikal baru mulai diperhatikan pada akhir abad 130 sebelum Masehi oleh Dionysius Trek. Buku tata bahasa yang pertama disusun itu berjudul Text Grammatic. Buku inilah yang kemudian menjadi anutan para ahli tata bahasa yang lain yang kemudian dikenal sebagai penganut aliran tradisionalisme. Masa-masa linguistik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, linguistik zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman ini mempunyai sejarah yang panjang, kurang lebihnya dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai ke-2 Masehi. Yang menjadi pertentangan saat itu adalah pertentangan antara fisis dan namos, dan pertentangan antara analogi dan anomali. Yang kedua ada zaman Romawi, merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Tokoh pada masa zaman Romawi yang terkenal antara lain itu Varro, terus De Lingua Latina, dan Priscia dengan karyanya Introductionis Grammaticae. Yang ketiga ada zaman pertengahan. Studi bahasa pada zaman ini di Eropa mendapat perhatian penuh, terutama pada para filsuf skolastik, dan bahasa Latin menjadi lingua franca karena dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Yang keempat atau yang terakhir ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. Dalam sejarah studi bahasa ada 2 hal pada zaman Renaissance ini yang menonjol yang perlu dicatat. Yang pertama, sarjana-sarjana pada waktu itu menguasai bahasa Latin, Ibrani, dan Arab. Yang kedua, bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian dalam bentuk pembahasan penyusunan tata bahasa dan perbandingan. Kaum atau tokoh pada zaman Yunani, yang pertama itu ada kaum Sofis pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dia terkenal karena melakukan kerja secara pasti dengan menggunakan ukuran tertentu. Yang kedua ada Plato dari tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi. Dia dikenal karena memperdebatkan analogi dan anomali. Dalam bukunya Dialog juga mengupakan masalah bahasa ilmiah dan konvensional. Yang ketiga ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dia terkenal karena membedakan jenis kelamin kata gender menjadi 3, yaitu maskulin, feminim, dan neutrum. Yang keempat ada kaum Stoik pada abad ke-4 sebelum Masehi. Dia terkenal karena membedakan studi bahasa secara logika dan studi bahasa secara tata bahasa. Yang kelima ada kaum Alexandrian. Kaum ini menganut paham analogi dalam studi bahasa, menghasilkan buku tata bahasa yang disebut tata bahasa Dionysius Trek dan diterjemahkan oleh Remius Palagioni dengan judul Ars Grammatica. Buku inilah yang kemudian dijadikan model dalam penyusunan buku tata bahasa Eropa lainnya.